Aku memasuki apartemen dan melihat 4 pasang mata ternganga ke arahku. Tunggu dulu, aku kenal Eric dan Philip dari kelas matematikaku. Dan cewek yang saat ini menatapku dengan sombong sambil memutar-mutar rambutnya di jarinya adalah Jessica. Ya, aku sebenarnya tidak mengenalnya, tapi reputasinya sebagai orang kaya dan sombong sampai di telingaku. Lalu yang terakhir, apakah anak Imo itu? Siapa namanya lagi? Memutuskan untuk memecah keheningan yang tidak nyaman ini, aku berkata, "Oh, hey, jadi kalian juga kena scores?" Tidak ada yang menjawab, meskipun mereka pasti sudah mendengarku. Wah, oke. Suasana ini tegang. Dan kupikir akulah yang selalu canggung. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu kenapa aku harus melakukan skorsing aneh ini. Yang aku lakukan hanyalah secara tidak sengaja dan dengan buruknya melemparkan dodgeball ke wajah guru olahraga itu. Lalu ketika aku hendak meminta maaf, lidahku terpeleset. Tapi, bukankah kamu seharusnya yang paling ahli karena kamu adalah guru olahraga itu? Aku bergumam. Tentu saja dia sangat marah. Jadi aku berakhir di kantor kepala sekolah dan dia memberikanku selembar kertas dengan alamat apartemen di atasnya dan berkata, "Pergi ke sini untuk skorsimu. Kamu akan tinggal di sini sampai kamu menyadari kesalahanmu." Hah? Instruksi tidak spesifik seperti apa yang dimaksud? Sebelum aku sempat menanyakannya lagi, dia mengusirku dari kantornya. Sekarang, disinilah aku di apartemen acak ini bersama anak-anak yang tidak banyak bicara ini. Saat aku melihat mereka, tentu aku tanya apa yang mereka lakukan hingga bisa sampai di sini. Apalagi karena Eric adalah murid yang berprestasi. Apakah dia melakukan kesalahan di klub catur atau semacamnya? Kami terus menatap satu sama lain dalam keheningan. Tapi kemudian pintu terbuka dan cewek yang masuk ke dalam adalah Gabriel. Cewek tomboy yang riang di sekolah kami. Dia mencibir. "Selamat malam, sayang. Hebat. Sekarang aku terjebak berbagi tempat tinggal dengan seorang cewek yang melakukan lucon seperti mengelap tisu toilet ke mobil kepala sekolah dan memenuhi laboratorium biologi dengan katak hidup. Tapi, sungguh, bagaimana kita bisa sampai di sini? Ayo kita lihat ada siapa saja di sini." Gabriel menggosok tangannya sambil berjalan berkeliling dan menatap kami. "Putri Jessica? Aduh, kok bisa?" Dia mengangkat alisnya dan menyeringai dengan sinis. "Duduk dan tutup mulutmu." Gabriel memberinya tatapan kotor. "Ini bukan bola basket. Kamu bukan kapten di sini, dasar." Lalu dia menghampirinya. Eric pucat. Jessica memutar matanya. Dan si bocah emo? Ya, dia sibuk membuat sketsa sesuatu dan jelas-jelas memilih untuk mengabaikan keberadaan kami. Kami baru berada di sini kurang dari 1 jam. Dan hal terakhir yang kami perlukan adalah berkelahi, jadi aku melangkah di antara mereka. Sambil memasang wajah masam, Gabriel berkata, "Apa ini, nona kecil ramah?" "Dengar, kita semua terjebak di sini dan tidak tahu berapa lama. Jadi setidaknya kita berusaha bersikap sopan. Mari kita coba membicarakannya. Jadi, aku Amanda dan aku di sini karena kesalahpahaman dengan guru olahraga dan pemain dodgeball." Astaga, tidak ada yang peduli. Aku tidak percaya aku harus berada di sini bersama orang-orang ini. Jessica berdiri dan pergi. Aku setuju dengan nona populer dalam hal ini. Eric mencibir sebelum dia pergi. Dan anak emo juga. Kemudian Gabriel serak dan menghilang. Hanya ada Philip dan aku yang tersisa di ruangan itu. Dia seharusnya tampan dan sebagainya. Tapi melihat dia sekarang, menurutku tidak. Keheningan yang canggung ini sungguh tak tertahankan. Ini persis seperti film The Breakfast Club, tapi jauh lebih parah dan dalam waktu yang lebih lama. Siapa sih yang harus mengemas pakaian untuk ditahan? Aku tidak tahu berapa lama aku harus tinggal di sini. Jadi aku memutuskan untuk pergi tidur. Aku masuk ke kamar cewek itu dan melihat bahwa kedua tempat tidur di sebelah jendela sudah terisi. Sayang sekali, mereka mengambil tempat terbaik. Dengan enggan aku naik ke satu-satunya tempat tidur yang tersisa dan berharap hari esok tidak akan seburuk hari ini. Keesokan paginya, aku terbangun karena mendengar teriakan. Ya, aku menggosok mataku dan menguap. Ini masih terlalu dini. Aku pergi ke koridor untuk melihat apa yang terjadi dan melihat Jessica dan Eric berdebat tentang satu-satunya kamar mandi di apartemen itu. Jessica ingin merias wajahnya, sementara Eric benar-benar harus pergi. Lalu Philip menonton dan sesekali menyela untuk mengatakan sesuatu yang bodoh. "Kenapa kamu tidak menggunakan matematika kutu bukumu untuk memecahkan masalahmu?"
Satu-satunya alasan kamu harus menghabiskan waktu lama untuk merias wajah adalah karena kamu jelek. Oh, sial. Philip tertawa. Tiba-tiba, pintu kamar mandi dibanting hingga tertutup. Mereka bergegas ke sana dan mencoba membukanya, tetapi tidak berhasil. 10 menit kemudian, anak emo itu keluar. Jessica berteriak padanya. "Berani-beraninya kamu, barang-barang pribadiku masih ada di sana." Aku menonton dengan mata terbelalak. OMG, orang-orang ini konyol. Bagaimana aku bisa tinggal bersama mereka? Pada akhirnya, kami mencapai kesepakatan tentang aturan kamar mandi. Siapa datang yang lebih dulu yang duluan, tetapi masing-masing dari kami hanya boleh memakainya selama maksimal 15 menit. Berada di ruang kecil bersama orang-orang yang hampir tidak aku kenal akan selalu menjadi masalah. Tapi tidak menggunakan ponsel sebagai pengalih perhatian akan membuatnya jauh lebih sulit. Kami punya satu TV, tetapi hanya ada satu saluran jelek di sana. Tidak ada yang menjernihkan suasana, sepertinya tidak ada yang akur. Serius, kapan ini akan berakhir? Semua kotoran dan pertengkaran terus-menerus membuatku gila. Tapi yang terakhir adalah saat aku sedang mencuci muka. Busa pembersih secara tidak sengaja masuk ke mataku. Jadi aku segera meraih handuk untuk menyekanya. Tapi yang membuatku ngeri, ketika aku membuka mata, aku malah melihat diriku sedang memegang kaos kaki seseorang. Sial! Setelah itu, aku mengumpulkan semua orang dan melemparkan kaos kaki itu ke lantai dan berkata, "Kita perlu semacam aturan ketertiban karena aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Itu menjijikkan." Jessica mendengus. "Siapa kamu sampai bisa memerintah? Tidak ada yang peduli dengan apa yang kamu pikirkan." Bahkan sebelum aku sempat mengatakan apapun, Eric kembali mengatakan bahwa Jessica hanyalah seorang cewek kaya bodoh yang tidak pernah mengangkat satu jari pun. Lalu Gabriel melompat berdiri dan mulai berteriak tanpa alasan. Philip memberiku tatapan sinis dan sok tahu yang membuatku ingin berteriak. Lalu dia melemparkan bola basket ke arahku, yang hampir menghantam kepalaku. Lalu mengabaikan yang lain, aku mulai meneriakinya. Satu-satunya yang diam hanyalah si bocah emo. "Kamu bahkan tidak secantik itu. Nyatanya, aku pernah melihat siput yang lebih menarik." Aku mendengar Eric berkata kepada Jessica. Itu agak berlebihan, bukan? Maksudku, sudah jelas Eric hanya mengejek Jessica karena dia sangat menyukainya. Jessica mendengus sambil mengibaskan rambutnya ke belakang lalu bergegas ke kamarnya. Astaga, tempat ini menyebalkan. Setidaknya waktu makan siang telah tiba. Jadi aku membuat burger yang kelihatannya enak untuk diriku sendiri lalu segera pergi ke kamar mandi. Ketika aku kembali ke Eric, aku tidak dapat mempercayainya. Philip sedang menggigit burgerku. Aku berteriak padanya tapi dia mengangkat bahu. Lalu berkata dia akan membuatkanku yang baru. Dan 1 dekade kemudian, makan siang penggantiku akhirnya tiba. Dan Philip tersenyum aneh kepadaku dan memperhatikan saat aku menggigitnya. Ew! Aku mengangkat bagian atas roti untuk melihat sepotong bit mentah. Aku sangat muak dengan semua orang sehingga aku pergi tidur sangat awal malam itu. Hanya ketika aku bangun keesokan harinya, Jessica dan Gabriel tertawa terbahak-bahak. Aku bergegas ke kamar mandi dan memeriksa wajahku. Oh, tidak. Ternyata ada yang menggambar di bantalku, dan kini ada tinta di seluruh wajahku. Aku harus menggosok wajahku lama sekali untuk menghilangkannya, lalu Philip tidak berhenti menertawakanku. Aku tahu dia yang bertanggung jawab. Dasar brengsek. Dan di sisi lain, kami juga mempunyai anak emo yang membuatku muak. Dia tidak pernah mengatakan atau melakukan apapun. Sebaliknya, dia hanya duduk di sana. Biasanya memakai sepatu botnya yang kekar dan terlihat murung. Maksudku, kenapa memakai sepatu bot yang terlihat berkeringat saat dia terjebak di dalam? Sudah waktunya dia angkat bicara. Jadi, aku membuat lelucon agar dia bicara. Saat anak emo itu sedang mandi, Eric dan aku mengisi sepatu kesayangannya dengan mayo. Beberapa saat kemudian, aku mendengar bunyi gedebuk keras. Lalu anak emo itu berjalan aneh melintasi ruangan dengan kaki berlumuran mayo, sambil memegang salah satu sepatu botnya. "Apa kalian kehilangan akal sehat?" Dia berteriak. Dan jujur saja, aku terintimidasi oleh sisi lain dari dirinya. Lalu entah dari mana, Jessica muncul. Dia menoleh ke arahku dan mendorong bahuku. "Itu keterlaluan, ya kan?" "Oh tidak, kamu tidak melakukannya. Aku tidak akan membiarkan orang seperti dia berbicara kepadaku seperti itu dan lolos begitu saja." Jadi aku mengambil posisi defensif dan memelototinya. Kami akhirnya saling menatap ketika tiba-tiba aku merasakan lengan menarikku ke belakang. Itu adalah Philip. Aku mencoba melepaskan diri dari cengkramannya.
yang menyebabkan dia kehilangan keseimbangan, dan dia secara tidak sengaja menyikut Gabriel. Oh, kamu sudah selesai, Jock. Tak lama kemudian Jessica dan aku saling menjambak rambut, dan Gabriel serta Philip saling mendorong. Itu adalah kekacauan. Berhenti, kalian semua! Itu adalah anak emo. Dia memelototi kami dengan marah. Kalian bertingkah seperti anak nakal yang tidak dewasa. Ya, itu tidak terduga. Tetapi aku rasa berhasil karena beberapa detik kemudian kami mulai membereskan kekacauan yang kami buat. Kami tahu ada sesuatu yang perlu diubah. Jadi saat makan malam, kami semua duduk mengelilingi meja dan mencoba menyelesaikan masalah. Yang lain semua menatap makanan mereka dan tidak berbicara. Jadi aku memutuskan untuk memulainya. Jadi, aku di sini karena aku tidak selalu bereaksi dengan baik terhadap situasi tertentu. Entahlah, sepertinya aku sulit mendapatkan teman. Aku terdiam. Kemudian Erik angkat bicara. Satu-satunya kata yang sepertinya diketahui ibuku saat ini adalah belajar, belajar, dan belajar. Menurutku yang kulakukan hanyalah nilai. Jadi ketika aku mendapat nilai B dalam seni bahasa Inggris, aku menyobeknya di depan guru. Begitulah ceritanya. Jessica menyibakkan rambutnya ke belakang lalu berkata, cobalah memiliki semua uang yang kamu inginkan, kecuali orang tua yang paling lalai yang pernah ada. Aku yakin mereka masih belum menyadari kalau aku terjebak di sini bersama kalian pecundang selama berhari-hari. Hanya karena aku bilang pada seorang cewek kalau roknya jelek. Aku membantunya. Lalu Phil berseru. Ayahku mau aku menjadi kuat dan jantan seperti dia. Aku tidak ingin menjadi seperti dia, tetapi aku khawatir aku akan menjadi seperti dia. Dan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi aku melewatkan latihan bola basket, bertengkar dengan pelatih dan ayahku. Dan sekarang aku berada dalam tahanan paling aneh yang pernah ada. Gabriel mencibir. Paling tidak ayahmu ada. Ayahku menghilang selama sebulan. Dan ibuku sudah meninggal. Oh, dan aku di sini karena aku menaruh cat di loker badut. Membalas mereka dengan tepat karena mengejekku. Kata-katanya diikuti dengan keheningan yang intens. Canggung. Tapi aku merasa aku memahami semua orang sedikit lebih baik sekarang. Oh, tapi tunggu dulu. Anak emo itu tidak mengatakan apapun. Hei kamu, aku memandangnya. Jadi, apa ceritamu? Dia mengangkat bahu dan menurutku dia tidak akan berbicara. Tetapi kemudian dengan suara pelan dia berkata, aku Stephen. Aku tidak pernah mengenal ayahku. Ibuku tidak ada, jadi aku tinggal bersama kakek dan nenekku. Aku di sini karena aku mengabaikan kepala sekolah. Tetapi hanya karena aku sedang memakai earphone. Oh, gumamku. Dengar, aku minta maaf soal sepatu buatmu. Akan kubantu membersihkannya kalau kamu mau. Stephen mengangguk. Jessica benar. Aku agak kasar padanya. Kemudian Erik memberikan senyuman canggung dan berkata, Jessica, aku tahu aku telah bersikap brengsek padamu. Tapi itu hanya karena aku menyukaimu. Jessica tidak bergeming. Dia masih terus mengamati kukunya. Mungkin karena jatuh cinta pada cowok sudah menjadi bagian dari rutinitas hariannya. Ya, aku mungkin juga menyukai seseorang. Phil merentangkan tangannya ke belakang kursinya. Sepertinya aku suka menyembunyikannya. Dia menatap langsung ke arahku. Aku merasa diriku tersipu. Dan ada perasaan berdebar aneh di perutku. Tapi kenapa? Jantungku mulai berdebar kencang. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kembali lagi bersamaku, Amanda. Dan ya, kalian bisa mendebaknya. Aku masih terjebak di apartemen bersama anak-anak yang menyebalkan ini. Ini jelas merupakan skorsing paling aneh yang pernah ada. Tak satu pun dari kami yang tahu berapa lama kami akan terjebak di sini. Oh ya, setidaknya kami tidak kelaparan. Karena setiap 3 hari, tas raksasa berisi bahan makanan akan muncul di ambang pintu. Karena kami tidak bisa keluar dari sana. Segalanya menjadi tidak canggung sejak kami duduk dan saling mengobrol. Meski begitu, Erik berubah dari sikap brengsek ke Jessica jadi selalu mengikutinya kemana-mana seperti anak anjing yang sedang mabuk cinta. Contohnya pagi ini, karena dia memberikan sepotong roti panggang untuknya yang sudah dia potong menjadi bentuk hati. Dia memutar matanya sambil mendorong piringnya menjauh. Sadar diri dasar kutu buku, aku tidak menyukaimu. Dia menggigit roti panggangnya, lalu di sela-sela mengunyahnya berkata, kamu akan segera berubah pikiran. Aku sin 2x dan kamu cos 2x. Jadi bersama-sama, kita jadi satu. Harus kuakui, melihat Erik mencoba dan gagal memenangkan hati Jessica sungguh lucu. Namun sayangnya, aku mempunyai masalah pribadi yang harus kutangani. Philip, dia tidak membuatku marah lagi. Sebaliknya, dia bersikap baik padaku.
Dia bahkan meminjamkanku hoodie-nya setelah aku menumpahkan selai ke hoodieku. Versi dirinya yang baik ini akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Sekarang kami hanya membutuhkan Gabriel dan Stepan untuk menjadi pasangan dan segalanya akan menjadi lebih menarik. Tapi mereka jarang saling memandang. Beruntungnya mereka, karena Philip benar-benar mulai menggangguku. Percayakah kalian kalau dia benar-benar menyemprot kaos favoritku dengan aftershave-nya? Itu membuatku bersin. Asyim! Jadi, aku menyerbu ke ruang tamu dan dia sedang menceritakan lelucon yang tidak menyenangkan kepada Eric. Kulemparkan kaosku ke arahnya lalu berteriak, "Berhenti bersikap aneh! Ini kelewatan!" Dia hanya memberiku senyuman manis dan menjawab, "Itulah sebabnya aku selalu ada di pikiranmu." Aku sedang tidak mood untuk melakukan ini. Jadi aku kembali ke kamarku dan mengurung diri di sana sepanjang hari itu. Apartemen ini terlalu gila. Aku hanya ingin pulang. Perutku mulai keroncongan, jadi dengan enggan aku meninggalkan ruangan untuk mengambil camilan. Apa? Jessica sedang menyuapi sereal ke Philip. Eric sedang merajuk di sudut ruangan, dan Gabriel menirukan tindakan Jessica bersama Stepan, yang kini menumpahkan sereal ke seluruh wajahnya. Astaga, menurut Philip dia sangat tampan sehingga dia bisa mendapatkan cewek manapun yang dia inginkan. Ya, dia yakin dia bergerak cepat. Baiklah, akan kutunjukkan padanya. Aku berada di antara Gabriel dan Stepan dan menyentuh rambutnya. Rambutmu, Stepan? Aku tidak pernah tahu warnanya begitu mengilap. Aku meletakkan tanganku di daguku dan menatapnya dengan tatapan memujanya. Dan dengan suaraku yang paling lucu aku bertanya padanya, "Kamu mau kubuatkan roti French toast?" Stepan menatapku ketakutan dan mencoba menggeliat menjauh dariku. Kemudian Philip dan Jessica berjalan mendekat. Dia mengerutkan kening ke arahku. "Ayolah Ash, kamu dan si Emo, serius?" Gabriel mendengus. "Oh iya, itu lebih baik daripada boneka cantik dan atlet." "Oh, tunggu. Sebenarnya, kalian berdua cocok satu sama lain." Stepan diam-diam tertawa pada dirinya sendiri, lalu bergumam, "Benar, orang bodoh harusnya bersama." Tiba-tiba, Jessica menangis. Apa? Kenapa dia menangis? Semua orang terdiam dan memandangnya. "Ayolah Jess, dia cuma bercanda." Aku dengan canggung menepuk punggungnya. Lalu dia berseru, Aku selalu menyukai Stepan, oke?" Hah? Ya, tidak ada di antara kami yang mengharapkan hal itu. Stepan yang malang kelihatannya akan pingsan karena kaget. Jessica pasti sudah mengubur perasaan ini dalam-dalam begitu lama. Dia adalah cewek paling populer dengan reputasi yang patut dijunjung tinggi. Sambil terisak-isak, Jessica memandang Stepan dan melanjutkan, "Aku tahu sama-sama di sini adalah kesempatanku untuk melihat apakah kamu juga menyukaiku. Jadi, aku menyetujui kesepakatan Philip untuk melihat apa kamu akan cemburu." Air mata mengalir di wajahnya. "Tapi kamu cuma menganggap aku ini boneka cantik yang bodoh." Dia menggumamkan permintaan maaf kepada Eric karena tidak peka terhadapnya. Lalu Jessica berkata sambil menangis, "Aku bukan boneka porselen, aku punya perasaan." Dan pergi. Oh wow, aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Kurasa aku merasa kasihan padanya dan juga merasa bersalah. Tapi tunggu dulu, kesepakatan Philip? Oh, jadi dia mengeluarkan itu untuk membuatku iri juga? Malam itu kami mengadakan pertemuan lagi. Kedengarannya membosankan. Sampai kami mulai mendiskusikan makna di balik skorsing ini. "Hei, sejak kapan skorsing bisa berlangsung selama ini?" "Sudah 2 minggu. Eric kelihatan curiga. Kami semua setuju. Kami belajar cara hidup harmonis bersama, tapi tetap saja kami harus pergi keluar. Keluargaku juga akan khawatir. Ya kan? Kuharap mereka juga. Kemudian keesokan paginya, Philip sedang mencoba membuka sumbatan ventilasi udara di dapur ketika dia melambai kepada kami. Dia menunjuk pada sesuatu yang kecil dengan lampu merah kecil di atasnya. Dan dia menurunkannya. Itu adalah kamera. "Bisa jadi itu kamera keamanan," Jessica berkata. "Rumahku juga punya beberapa di dalamnya. Kalau-kalau ada penyusup atau semacamnya." Gabriel terkikik. "Duh, rumahmu sungguh mewah. Di sini tidak diperlukan kamera keamanan." Kami memutuskan untuk menyebar dan mencari lebih banyak kamera. Totalnya, kami menemukan 5. Semuanya tersembunyi di sekitar tempat itu, termasuk di dalam pot tanaman dan dipasang di bingkai foto. Sungguh aneh membayangkan akan ada lebih banyak lagi yang tersebar di sekitar tempat itu.
Kami berkumpul di ruang tamu untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan mengenai hal ini. Ketika tiba-tiba pintu depan terbuka dan masuklah kepala sekolah dan beberapa pria lain yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Hah? Siapa dia? Apakah ini berarti kami akhirnya bisa pulang? Pria lainnya mulai berbicara. Hai semuanya, aku Kevin, dan kalian adalah peserta dalam reality showku yang menarik. Kepala sekolahmu merekomendasikan kalian semua untuk hal ini, karena aku menginginkan anak-anak dengan enam kepribadian yang berbeda-beda. Gabriel berdiri dan berteriak, Apa? Apa ini serius? Aku menambahkan, tidak mungkin orang tuaku menyetujui hal ini. Ya, kepala sekolah menyeringai. Mereka menandatangani dokumen itu. Mereka semua mengira kalian sedang ada di kamp pelatihan. Kevin menambahkan, teruskan kerja bagus kalian. Pemirsa menyukai semua drama dan sikap ini. Jessica berteriak, kamu tidak boleh melakukan ini. Ini tidak benar. Kami akan menahanmu di sini lebih lama lagi untuk melihat bagaimana proyek ini berjalan. Jangan khawatir, kalian semua akan mendapat beasiswa setelah ini. Asalkan kalian bekerja sama. Kami menyaksikan mereka mengambil kamera yang kami temukan. Dan ya, kalian bisa menebaknya. Mereka mengunci pintu di belakangnya. Kemudian kami berkumpul di dapur yang tidak memiliki kamera dan berbisik tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Eric menyarankan, aku sudah melakukan perhitungan. Dan jika kita menyatukan semua pakaian kita bisa turun dari jendela. Kita berada sekitar 4 lantai di atas, jadi tebak ini memungkinkan. Berdasarkan instruksi Eric, kami semua membasahi pakaian kami sebelum kami menyambungkannya karena ini akan mengurangi kemungkinan robeknya pakaian. Aku ikut, tambah Philip. Maksudku, aku jauh lebih kuat dari kalian semua. Dan aku yang tercepat, jadi aku akan sampai di kantor polisi dalam waktu singkat, melaporkan orang-orang brengsek itu lalu mengirimkan bantuan. Jadi rencananya sudah ditetapkan dan kami semua berpegangan pada ujung tali jemuran saat Phil menuruninya. Agak mengesankan melihatnya turun dari gedung. Dia seperti Spider-Man di kehidupan nyata. Ketika dia sampai di bawah, kami menyembunyikan tali jemuran di lemari dan menyelipkan selembar kertas di bawah pintu apartemen. Jadi Philip dapat menemukan kamar kami lagi. Kini tinggal menunggu. Kami semua mencoba beraktivitas seperti biasa karena kami menyadari adanya kamera tersembunyi. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah kepala sekolah, Kevin dan 4 pria besar. Oh tidak, bisik Jessica ketakutan. Orang-orang itu mulai mengumpulkan barang-barang kami. Ketika salah satu dari mereka mengambil topi Gabriel, dia menyerangnya. Lepaskan barang-barangku, orang aneh. Pria itu meraih pinggangnya dengan satu tangan dan menariknya ke seberang ruangan. Dia meronta-ronta, menendang, dan menjerit. Dia mungkin sudah besar, tapi dia masih gadis remaja, jadi dia bukan tandingannya. Jessica, Eric, dan aku berkumpul bersama. Tidak tahu harus berbuat apa, hanya Stefan yang tampak tetap diam dan tenang. Dengan menyeringai di wajahnya, Kevin berteriak, "Wah, itu tidak terlalu pintar sekarang kan? Jadi kami akan memindahkan kalian ke tempat baru sebelum kalian ditemukan." Tepat pada saat itu, Philip berlari ke kamarnya diikuti oleh beberapa polisi. "Mereka di sana, itu mereka. Mereka mengurung kami di sini." Kepala sekolah meluruskan dasinya. Lalu dengan nada sopan berkata, "Oh tolong, ini salah paham. Aku kepala sekolah SMA Xavier Springs. Dan mereka adalah siswa-siswa nakal yang sedang dalam masa skorsing. Kami menyelenggarakan program pendidikan khusus untuk mereka. Dan inilah guru mereka." Dia menunjuk ke arah Kevin. "Pembohong!" Aku berteriak. "Mereka hanya mengarang-arang alasan untuk menghukum kami dan menjebak kami di sini. Ada kamera tersembunyi dan kami tampil di acara TV reality show." Abaikan dia. Dia punya, masalah mental. Dia akan melakukan apapun untuk keluar dari tahanan. Lalu dia menunjuk ke arah Gabriel. "Lihat petugas, bagaimana mungkin kami tidak mendapat perlakuan khusus untuk gadis agresif seperti itu? Bukan begitu?" Kami semua berteriak dan mencoba menjelaskan, namun kata-kata kami campur aduk. Satu-satunya yang tetap diam, tidak mengherankan, Stefan. Polisi mencari-cari bukti tapi tidak menemukan apapun. Mereka mengira kami hanyalah remaja nakal yang mencoba mendapatkan jaminan dari tahanan. Mereka hendak pergi ketika Stefan dengan tenang menghampiri mereka, mengeluarkan salah satu kamera yang kami temukan kemarin dari sakunya, dan memberikannya kepada mereka. Kemudian, Stefan, masih tanpa kata-kata, mengeluarkan perekam antik, menekan tombolnya, dan kami semua mendengar seluruh percakapan tentang acara TV dan ancaman kepala sekolah.
Oh, kerja bagus, Stepan. Polisi langsung menangkap mereka, dan kami dibawa kembali ke keluarga kami, yang semuanya menangis bahagia saat kami kembali. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, SMA ku punya kepala sekolah baru, dan yang ini belum memberiku detensi. Belum. Mantan kepala sekolah dan Kevin serta seluruh krunya berada dalam masalah serius dengan polisi. Sepertinya mereka akan masuk penjara. Adapun kami berenam, ya, kami jadi sahabat yang tidak bisa dipatahkan. Philip mendapat beasiswa olahraga dan aku sangat bangga padanya. Dia juga memberitahu ayahnya bagaimana perasaannya dan mereka menyelesaikan masalah. Eric akhirnya membela diri sendiri di depan orang tuanya dan sekarang mereka berusaha untuk lebih bersikap santai. Dia juga punya pacar dan baru saja memenangkan peringkat pertama di Olimpiade Fisika Negara Bagian. Si kutu buku itu. Jessica dan Stepan resmi pacaran. Dan mereka tidak peduli dengan apa kata orang. Mereka sebenarnya sangat serasi. Tapi shh. Jangan bilang pada mereka aku mengatakan itu. Gabriel memutuskan untuk meninggalkan kota ini dan belajar di sekolah berasrama khusus perempuan. Dia bertemu dengan seorang gadis di sana bernama Claire. Dia terdengar sangat bahagia. Kami semua senang mendengarnya. Jadi, menurutku si Nona galak punya sisi lembutnya. Dan aku berubah dari seorang gadis yang kesepian dan canggung menjadi memiliki 5 sahabat yang tidak terduga dan seorang pacar yang luar biasa. Ya, aku sekarang bersama Philip. Sepertinya kena skorsing tidaklah terlalu buruk. Bersulang. Aku sangat gugup. Ini sepertinya perasaan paling gugup yang pernah aku alami dalam hidupku. Aku bahkan tidak menyangka konferensi pers bisa seramai ini. Tiba-tiba kilatan cahaya datang ke arahku dari segala arah, hampir membutakan mataku. Tapi bunyi kliknya tidak berhenti, begitu juga dengan suara mereka memanggil namaku. Hazel, lihat sini! Sini, Hazel! Ya ampun, kenapa ini kacau sekali? Aku mulai panik, jadi aku lari. Tapi aku baru mengambil beberapa langkah. Buk. Oh, sepatu hak tinggi bodoh ini. Oh, hai. Aku tidak melihatmu di sana. Baiklah, jujur saja agak sulit melihat siapapun dari sudut ini. Kemudian dari segala arah, para wartawan berdatangan seperti burung nasar yang kelaparan, mencoba memotretku. Aku masih bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika... Semuanya, tolong beri dia ruang. Apa kamu baik-baik saja? Robert, ayah angkatku, membantuku berdiri. Permisi, ini pertama kalinya dia menghadiri acara yang ramai seperti ini. Jika kamu tidak keberatan, kami akan membantunya menjawab pertanyaanmu. Phew, aku akhirnya lolos dari kekacauan. Atau begitulah yang kupikirkan. Begitu sampai di dalam rumah, Robert berteriak, Pamela! Yang membuatku ketakutan dalam hidupku. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengajari Hazel sopan santun? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan publik seperti itu? Pamela tampak malu dan terus membungkuk dan meminta maaf, namun Robert tetap saja marah. Jika ini terjadi lagi, sebaiknya kamu mengemasi tasmu dan keluar dari sini. Aku merasa sangat bersalah. Itu semua karena aku sehingga dia dimarahi seperti itu. Tapi aku telah melakukan yang terbaik. Jelas itu tidak cukup baik. Aku mencoba melupakannya. Tapi besoknya Pamela membangunkanku. Dia memberiku jadwal dan memberitahuku bahwa mulai sekarang aku tidak perlu berangkat ke sekolah. Dan sebagai gantinya seorang tutor akan datang untuk mengajariku di rumah. Apa? Kenapa tiba-tiba? Tanyaku pada Pamela dengan kaget. Itu karena kejadian kemarin, wali kota telah memutuskan kalau kamu harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari etiket yang diperlukan. Apa kamu serius? Dia tidak bisa mengurungku begitu saja di sini. Mustahil. Hazel, dengarkan, kamu harus bersyukur bahwa kamu diadopsi di rumah ini. Ingatlah semua yang telah dilakukan Tuan Cornelius untukmu dan patuhi apa yang aku katakan. Apa kamu mengerti maksudku? Menatap mata Pamela, aku tahu aku tidak punya pilihan selain setuju. Hari upacara pembukaan balai kota akhirnya tiba, dan aku harus meninggalkan rumah untuk pertama kalinya dalam sebulan. Sebulan penuh. Sekarang adalah momen yang sebenarnya. Di mata publik, aku telah sepenuhnya berubah menjadi wanita bergengsi. Ketika Robert mulai berbicara pada upacara tersebut, dia mengumumkan penggalangan dana amal untuk panti asuhanku. Dengan harapan anak-anak sepertiku akan diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Mendengar pidatonya, aku hampir tidak bisa menahan air mata. Aku sedang duduk di samping ibu angkatku, Eleanor. Jadi aku berbalik untuk memeluknya erat-erat. Tiba-tiba semua mata tertuju padaku, dan sepertinya aku akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Aku tersenyum pada Robert dan kami berdua menitikkan air mata. Mungkin Pamela benar. Aku sungguh beruntung telah diadopsi oleh orang-orang baik seperti mereka. Namun, begitu kami tiba di rumah, segalanya berubah. Orang tuaku terdiam dan pergi ke kamar mereka, meninggalkanku sendirian.
Mana pujianku? Aku telah melakukannya dengan sangat baik. Kenapa mereka tidak senang? Hari-hari berikutnya mereka masih memintaku untuk bergabung dengan acara mereka. Jadi kurasa aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan ketika media dan masyarakat ada di sekitarku, mereka semua bersikap sensitif dan penuh kasih sayang terhadapku, terus-menerus memujiku. Kami pasti terlihat seperti keluarga yang sempurna. Namun begitu kami tiba di rumah, mereka mengabaikanku. Dan jika mereka ingin memberitahuku sesuatu, mereka akan meminta Pamela untuk berbicara denganku. Aneh sekali. Sebenarnya aku mulai merasa sangat kesepian dan tertekan. Dan meskipun aku hidup dalam kemewahan, aku merindukan panti asuhan. Suatu hari, Putri Pamela, alias satu-satunya teman yang aku punya di rumah besar ini, Paisley, melihat betapa kesalnya aku dan bertanya, "Hei, jadi kenapa kamu setuju untuk pindah ke rumah ini? Kamu jelas tidak senang di sini." Paisley mengerti perasaanku. Dia seumuran denganku, jadi kami berada pada gelombang yang sama. Aku gugup untuk menceritakan perasaanku padanya, tapi aku tahu dia akan mengerti, jadi aku menceritakan semua padanya. Masalahnya aku sebenarnya punya saudara perempuan, dia baru berusia 8 tahun, dan namanya Amber. Itulah sebabnya aku merindukan panti asuhan. Dia masih di sana. Dia menderita penyakit jantung bawaan, jadi setelah orang tua kami meninggal, panti asuhan tidak mampu membayar biaya rumah sakitnya. Ketika keluarga wali kota memutuskan untuk mengadopsiku, aku menolak karena aku tidak mau meninggalkan Amber sendirian. Tapi kemudian Robert menawarkan untuk membayar perawatan medisnya jika aku setuju, dan ya, sisanya tinggal sejarah. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jika aku melakukannya, apa yang akan terjadi pada Amber? Oh, Hazel, aku tidak tahu. Aku minta maaf, tapi aku harus jujur padamu. Suatu kali aku dengar Robert dan Eleanor berkata bahwa kamu adalah gadis yang sempurna untuk memainkan peran ini. Hah? Peran apa? Itu berarti, apakah mereka memanfaatkanku untuk sesuatu? Itu tidak masuk akal. Tapi kata-kata itu terus melekat di pikiranku sampai suatu kali Eleanor memintaku untuk bergabung dengannya di acara amal, yang menurutnya akan disiarkan di televisi. Tugas kami adalah menyiapkan makanan buatan sendiri dan membagikannya kepada para tunawisma. Aku sangat bersemangat, tapi saat aku masuk ke dapur kami, aku menemukan para koki telah memasak semuanya sebelum kru syuting tiba. Aku sangat kecewa dan bertanya kepada Eleanor tentang hal itu. Dia hanya tertawa dan berkata, "Ah, tidak. Sayang, tugas kita hanya tampil cantik dan anggun di depan kamera." Lalu sebelum membagikan makanan, dia memberiku sepasang sarung tangan dan berkata, "Jangan sentuh tangan mereka, oke? Mereka kotor." Ya ampun, bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Oh, lalu aku tersadar. Aku mengerti apa yang dikatakan Paisley sekarang. Kasih sayang dan kebaikan yang ditunjukkan keluarga Cornelius kepadaku sebenarnya hanya untuk pamer. Semuanya hanya untuk memenangkan hati penonton alias publik, meskipun ini adalah wajah mereka yang sebenarnya. Aku harus melakukan sesuatu mengenai hal ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menipu publik seperti ini. Jadi ketika Eleanor pergi ke kamar mandi dan melepas sarung tangannya, aku segera mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Ketika kami keluar, seorang pria tunawisma mendekatinya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan meminta untuk berjabat tangan. Tentu saja dia mencoba untuk menolak. Tetapi pada saat itu kamera mengarah ke arahnya, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Dan tahukah kalian, pria itu tidak hanya menjabat tangannya, dia bahkan menarik Eleanor untuk masuk ke dalam pelukan eratnya. Aku tidak bisa menahan tawaku melihat betapa bingungnya dia. Layani dia dengan benar. Setelah itu, Eleanor meraih lenganku dan menyeretku ke sudut yang sunyi. Lalu dia berkata, "Kamu yang melakukan ini, kan?" Aku pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakannya, dan ini justru membuatnya semakin marah. Kemudian pada malam harinya, ketika kami sampai di rumah, Robert sudah menunggu dan berteriak kepadaku, "Kamu sedang bermain apa?" Aku bingung, tapi kemudian Eleanor menambahkan, "Jangan pernah macam-macam denganku seperti itu lagi." Sekarang dengarkan baik-baik, apa kamu tidak merindukan adikmu? Apa kamu tidak penasaran apakah dia baik-baik saja atau tidak? Benar, kamu sebaiknya berperilaku dengan sopan mulai sekarang, nona muda. Aku sangat terguncang dengan apa yang mereka katakan. Aku bahkan tidak ingin meninggalkan kamarku. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada adikku? Lalu tiba-tiba Paisley naik melalui jendela ke kamarku. Begitu aku melihatnya, aku langsung menangis. "Paisley, tolong aku dengan masalah ini. Aku ingin kamu pergi ke panti asuhanku dan memeriksa Amber dan melihat apakah dia baik-baik saja." Beberapa jam kemudian Paisley kembali terengah-engah. "Adikmu, dia tidak melakukannya dengan baik." "Apa? Tapi, bukankah dia sudah menerima uang untuk pengobatan bulanannya?" Paisley menggelengkan kepalanya. "Para biarawati di sana mengatakan mereka belum menerima 1 sen pun sejak kamu pergi. Sekarang Amber hampir tidak bisa bertahan." Kata-kata Paisley menghancurkan hatiku. Mereka berdua telah membodohiku selama ini. Dan sekarang nyawa adikku berada di ujung tanduk. Aku harus menuntaskan masalah ini. Aku berjalan melewati kantor Robert dan saat itulah aku mendengar seseorang berbicara. Penasaran, aku mengintip ke dalam dan melihat sekelompok pria paruh baya duduk mengelilingi meja. Satu pria angkat bicara. "Hei Robert, hari pemilihan akan segera tiba. Apakah gadis kecil itu masih melakukan pekerjaan dengan baik?" "Oh,
Jangan khawatir tentang dia. Dia hanya anak kecil yang konyol. Dia percaya apapun yang kukatakan padanya, terutama tentang adiknya yang sakit. Robert menyeringai. Beraninya dia berbicara tentang adikku seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan pria kejam ini terus membodohi semua orang seperti yang dia lakukan padaku. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam. Omong-omong, berapa banyak uang amal yang kita dapatkan sejauh ini? $100.000. Dan ruangan itu dipenuhi dengan pujian. Tuan-tuan, pada saat pesta penutupan amal akhir pekan ini, kita seharusnya mendapatkan hampir $500.000 untuk kampanye pemilu. Begitu aku menang, bisnis kalian akan terus dikurangi pajaknya selama 4 tahun ke depan. Aku harus menutup mulutku agar tidak terengah-engah. Jadi selama ini dia mengeksploitasiku dan panti asuhan karena korupsinya. Astaga, aku sangat bodoh sekali sampai jatuh ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Siapa di sana? Robert berteriak dan bergegas ke pintu. Oh tidak. Karena panik aku berlari, tetapi tidak cukup jauh sebelum aku tersandung dan telepon terlepas dari tanganku. Robert dan anak buahnya menyusulku, mengangkat telepon dan menghapus semua bukti yang aku punya. Mereka bahkan mengambil telepon dariku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, kan?" "Kamu pembohong!" aku berteriak. "Kamu belum membayar sepeser pun untuk pengobatan adikku." Robert mengeram. "Siapa yang memberitahumu?" Tapi yang dia punya hanyalah jawabanku yang terdiam dan tatapan marahku. Marah, dia menyeretku kembali ke kamarku. "Pembantu, bawakan aku kunci kamarnya." Dan kemudian dia mengurungku di dalam. Sampai hari penutupan pesta amal tiba, di mana mereka akan mengumumkan jumlah uang yang telah mereka kumpulkan. Hari itu, semua staf keluar dari mansion. Tiba-tiba aku mendengar pintu dibuka. Karena panik, aku bersembunyi di balik lemari. "Hazel, kamu di mana?" "Oh, itu hanya Paisley." Dia menemukan cara untuk menyelinapkanku keluar dari mansion dan menyuruhku untuk langsung lari kembali ke panti asuhan. Tapi tidak, pertama-tama aku harus mengungkap rubah tua yang licik itu, Robert. Untung saja, sesampainya di acara tersebut, Robert sedang memberikan sambutan. Aku segera berlari ke atas panggung, mengambil mikrofon dan memberitahu semua orang tentang rencana jahatnya. Tapi aku bukan tandingannya. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, petugas keamanan menyeretku keluar panggung, dan Robert sudah mengendalikan situasinya. Hadirin sekalian, aku sangat menyesal atas kelakuan putriku. Alasan kenapa kami memutuskan untuk mengadopsi dia adalah karena dia sakit jiwa. Sejak dia datang ke rumah kami, dia menjadi lebih baik. Tapi, seperti yang bisa kalian lihat, tadi dia sedikit kambuh. Dasar penipu licik! Si brengsek ini tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat itu, layar lebar di atas panggung tiba-tiba menayangkan video yang aku ambil. Mengungkap semua skema Robert dan kaki tangannya. Sekarang dia benar-benar terekspos. Aku memperhatikannya saat dia tergagap. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tepat pada saat itu, polisi bergegas menangkap Robert dan komplotannya di tribun. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana kami melakukannya ya? Saat aku berlari melewati lorong, aku berhasil mengirimkan video tersebut ke Paisley. Segera setelah dia menerimanya, dia datang menemuiku dan melihat semua yang telah terjadi. Jadi dia diam-diam berlari ke ibunya untuk meminta bantuan. Pamela kemudian membuat rencana. Saat Paisley membebaskanku dari mansion, Pamela mulai memproyeksikan videonya ke layar lebar. Jenius kan? Sebulan kemudian Robert dan kaki tangannya ditangkap karena penggelapan. Dan tentu saja dia dikurung dalam waktu yang sangat lama. Baik dia maupun Eleanor menerima reaksi keras dari masyarakat. Sampai-sampai mereka harus tetap bersembunyi juga. Untungnya uang amal itu dibawa kembali ke panti asuhan. Dan sebagian digunakan untuk merawat adikku Amber. Kondisinya jauh lebih baik sekarang. Oh, dan Paisley dan aku masih berteman baik. Pamela telah menemukan pekerjaan yang lebih baik. Dan bagiku, aku kembali tinggal di panti asuhan sampai aku cukup umur untuk pindah. Aku lebih baik bersendirian bersama adikku daripada diadopsi oleh keluarga yang kacau. Kenapa si brengsek ini tidak membuka pintunya? Aku melanjutkan pukulanku sampai tanganku sakit. Jadi, sepertinya dia sudah pergi. Dasar rubah licik. Jadi, wanita yang tinggal di sini adalah teman ibuku, Carol. Ibuku, sebagai orang yang baik hati, meminjaminya sejumlah uang untuk keluar dari situasi sulit. Masalahnya adalah Carol belum membayarnya kembali. Dan sekarang dia membuat ibuku takut. Tahukah kalian apa bagian paling parahnya? Uang itu untuk biaya kuliahku. Dipicu amarah, aku menendang udara untuk melepaskan amarahku. Tapi, ups, aku menyaksikan dengan ngeri ketika kerikil terbang di udara dalam gerakan lambat, lalu menabrak jendela mobil. Ya ampun.
Menelan rasa takutku, aku menyelinap lebih dekat ke mobil untuk memeriksa seberapa parah kerusakannya. Tiba-tiba, pintu mobil terbuka, dan keluarlah 2 orang preman. Aku mencoba untuk tetap tenang, meminta maaf dan menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi. Tanpa diduga, orang-orang ini menyeringai. "Baiklah sayang, jika kamu ingin menebusnya maka ikuti kami." Begitu saja, salah satu dari mereka meraih pergelangan tanganku dan menarikku pergi. Seolah-olah mereka akan menyakiti gadis yang tak berdaya. Tapi sayang sekali bagi kedua orang bodoh ini. Mereka sebenarnya sedang melihat master sabuk hitam taekwondo di sini. Aku hendak melemparkan tendangan kapak, ketika tiba-tiba seorang pria muncul entah dari mana. "Jangan khawatir, aku akan mengurusnya." Sebelum aku sempat berkedip, dia menerjang orang-orang itu seperti seorang pejuang, dan akhirnya dia dipukuli hingga babak belur. Sungguh, siapa yang menyelamatkan siapa sekarang? Tanpa ragu, aku melontarkan beberapa tendangan yang membuat kedua preman itu menjadi pucat. Mereka berlari kembali ke mobilnya, dan ketika berada di luar jangkauan tendanganku, mereka menoleh dan dengan sinis berkata, "Kami akan melepaskanmu kali ini. Oh, dan pilihlah pacar yang lebih baik lain kali." Aku menunduk untuk melihat pria menyedihkan itu menggeliat di tanah. Oh iya, aku hampir melupakannya. Dia sangat tidak berguna dalam pertarungan. Tapi hey, setidaknya dia mencoba membantuku. Jadi, aku membawanya ke pusat kesehatan terdekat untuk membalut lukanya. Namanya Tyler. Dia kurus, tapi, ya, menurutku cukup heroik. Dia sepertinya masih kesakitan, jadi aku menawarinya tumpangan pulang. Tapi dia segera menolak. Oke, baiklah. Dia pasti takut melihat betapa galaknya aku. Namun, begitu aku berbalik untuk pergi... Tunggu, ada yang aneh dengan ponselku. Apalagi sekarang? Nomormu tidak ada di dalamnya. Astaga. Ini sudah tahun 2022, dan dia masih menggunakan gombalan yang sudah ketinggalan zaman itu. Tetap saja, aku tertawa terbahak-bahak, lalu memasukkan nomorku ke ponselnya. Setelah itu, kami mulai mengirim pesan setiap hari. Dia mengirim meme paling lucu dan itu membuatku merasa senang. Sejujurnya, aku tahu aku bisa terlihat agak mengintimidasi, jadi memiliki pria manis seperti Tyler yang menaruh minat padaku, membuat hatiku sedikit berdebar, dan tidak dapat disangkal bahwa dia imut, sangat lembut. Ya, dia adalah seorang siswa sekolah musik, seorang penyanyi, penulis lagu yang patut diwaspadai di masa depan. Jadi, kalian tahu, kami akhirnya pacaran. Namun, tidak butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat aneh pada cowok ini. Maksudku, 100% kencan kami dilakukan di restoran cepat saji. Dan saat aku memesan minuman bersoda, Tyler akan meminta staf untuk memberikan 1 cangkir dan es tambahan. Aku masih ingat betapa kagetnya aku saat pertama kali melihatnya diam-diam mengeluarkan sebotol air berwarna gelap dari sakunya. "Oh, tapi kamu tidak seharusnya membawa minuman dari luar." "Jangan khawatir, ini kopi hitam. Warnanya pada dasarnya sama dengan cola. Gak akan ada yang tahu." Hah? Apa aku salah dengar? Ternyata tidak. Karena ini menjadi kejadian biasa setiap kali kami keluar untuk makan. Namun bukan itu saja. Pada kesempatan langka, kami memilih salad buah dengan keju burrata. Aku hampir tersedak makananku ketika Taylor mengeluarkan sekotak yogurt dan memasukkan semua buah ke piring ke dalamnya. Wah, dan ini dia yogurt buah, tapi aku akan menyimpannya untuk nanti. Tidak enak memakannya di sini, ya kan? Lalu suatu hari, saat hari jadi kami yang ke-3 bulan, Taylor berkata dia akan membawaku ke restoran Prancis yang menakjubkan ini. Wow, aku sangat bersemangat karena dia akhirnya melanggar peraturannya. Tapi ternyata, itu hanya akan menjadi kencan khas Tyler. Segalanya menjadi tidak beres sejak menit pertama. Ketika dia parkir, dia mulai mencari uang kembalian di mobilnya. Dia bahkan membuatku melihat ke sisi kursi. Kalian tanya kenapa? Semua karena meterannya $2,9. Tapi dia tidak mau membayar $3 dan kehilangan 1 sen pun. Serius, pelit. Dia lari untuk menemukannya dan meninggalkanku duduk di sana sendirian dan merasa lapar selama 20 menit. Ketika dia kembali, dia menyeringai lebar sambil melambaikan uang receh ke wajahku. Ya ampun, aku sangat gila. Kalian mungkin berpikir keadaannya tidak akan jadi lebih parah lagi, kan? Salah. Dia tidak hanya memesan makanan pembuka sebagai hidangan utama, tapi dia juga menanyakan apakah ada diskon jika dia tidak memakai saus pada saladnya. Setelah makan, dia bergegas ke kamar kecil dan meninggalkanku dengan dompetnya untuk membayar. Dia tiba kembali tepat ketika aku hendak memberi tip kepada pelayan $10. Melihat ini, Tyler melompat ke seberang meja, mengambil $10 dan menukarnya dengan 1 sen. Ya, aku ulangi.
sen. Sementara itu, pelayan yang terkejut itu dengan sinis berkata, Pak, terima kasih banyak atas tipnya. pelanggan di dekat kami semua membicarakan kami. Aku duduk di kursiku, berharap kursi itu menelanku. Astaga, ini sangat memalukan. Tidak mengherankan, suasana hatiku sedang buruk saat kami meninggalkan restoran. Aku sangat kesal hingga aku bahkan tidak bisa memandangnya. Dia mencoba meraih lenganku dan bertanya ada apa. Sambil tersentak menjauh darinya aku berkata, serius? Apakah kamu perlu bertanya? Saat itu, sebuah mobil mewah berhenti di samping kami. Jendela mobil diturunkan dan OMG, di dalamnya ada Victoria T, penyanyi remaja populer. Sebelum aku dapat menyadari apa yang sedang terjadi, Victoria dengan sinis berkata, "Oh, lihat siapa yang datang. Bukankah itu mantanku yang malang? Apa kamu tidak bisa memorotiku lagi sehingga kamu beralih ke cewek ini? Tapi rencana barumu sepertinya juga tidak bekerja dengan baik, sayang." Dan mobil itu melaju pergi. Jadi, ternyata dia seorang cowok matre. Maksudku, dia sebenarnya tidak meminta uang padaku, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia pelit. Pantas saja dia tidak pernah membawaku kembali ke rumahnya. Ada saat ketika aku sangat bosan dengan urusan keluarga di rumah, sehingga aku hanya ingin pergi main ke rumahnya dan beristirahat sebentar. Tapi dia membuat alasan karena rumahnya berantakan. Sekarang aku tahu, dia hanya menjaga jarak denganku agar nanti dia bisa mencampakkanku dengan lebih mudah tanpa keterikatan apapun. Aku sangat marah hingga membuat keributan. Bermaksud memperlihatkan foto murahannya agar dapat dilihat seluruh dunia. Tyler sangat malu sehingga dia segera meninggalkan tempat kejadian. Terserah, selamat jalan. Dan sejak saat itu, aku tidak mendengar kabar apapun lagi darinya. Tapi, sejujurnya, aku juga merasa agak hampa karena tidak ada dia. Aku rindu menerima pesan-pesan lucu yang biasa dia kirim dan raut wajahnya yang suram saat dia menyanyikan lagu-lagu cinta untukku. Ya ampun, aku ini cewek bodoh bukan? Kemudian, pada suatu sore di akhir pekan, aku sedang berjalan-jalan dan kebetulan aku melihat Tyler keluar dari kafe. Apakah dia bekerja paruh waktu di sini atau apa? Jadi, aku bersembunyi di balik sudut lalu mengikutinya. Harus kuakui, aku penasaran di mana dia tinggal. Tapi, tunggu. Jalan ini familiar sekali. Hah? Dan itu mengarah ke rumah Carol, wanita yang meminjam uang dari ibuku. Aku masih ragu sampai dia mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan? Jadi, kalian berdua suka menipu orang ya? Bayar hutang kalian sekarang. Stacy, Diam. Penipuan berakhir. Bayar hutang kalian. maaf, tapi keluargaku, ibuku ada di rumah sakit sekarang. Jadi aku mendengarkannya. Dan ternyata dia cuma tinggal bersama ibunya. Karena ayahnya kabur bersama wanita lain saat dia masih kecil. Masa pertumbuhannya sangat sulit. Jadi ibunya meminjam uang untuk berinvestasi dalam saham. Dengan tujuan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, hal ini malah menimbulkan hutang yang besar. Semua rasa stres ini berdampak buruk pada kesehatannya. Dan sekarang dia berada di rumah sakit. Dan Tyler tidak punya pilihan lain selain hidup hemat untuk membayar semua hutang dan biaya rumah sakit. Stacy, maafkan aku karena menyembunyikan semua ini darimu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk bekerja agar terbebas hutang dan menebusnya. Ya ampun. Hatiku berdebar mendengar Tyler mengatakan itu. Semua kecemasannya hilang begitu saja. Sebaliknya, aku menariknya untuk pelukan erat. Dia adalah seorang yang bodoh, tetapi dia adalah pacarku yang bodoh. Dan aku tidak akan mengambil risiko kehilangan dia lagi. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan cara-cara yang bisa aku lakukan untuk membantu Tyler. Tiba-tiba, angin meniupkan poster ke kakiku. Kompetisi menyanyi di televisi kota. Dengan hadiah hingga $20.000. Itu saja, Tyler. Kenapa tidak? Ini jelas merupakan sebuah pertanda. Aku mengirimi Tyler gambar poster itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus ikut. Dia juga sangat tertarik dengan ide tersebut dan mulai berlatih sangat keras setiap hari. Dia mengirimiku pesan setiap kali dia selesai berlatih. Terkadang bahkan pada jam 2 atau 3 pagi. Hari besar telah tiba. Tyler terlihat sangat manis dengan setelan yang aku atur untuknya. Saat dia mencapai refren, mata kami bertemu yang membuatku merasa sangat sentimental. Namun tiba-tiba, Victoria naik ke atas panggung, mengambil mikrofon dari tangannya dan berkata,
Aku minta maaf kepada penonton, tapi aku harus mengungkap kejahatan orang ini. Dia dan ibunya memanipulasi orang untuk memberi mereka ribuan dolar, lalu tidak pernah mengembalikannya. Cowok seperti ini tidak pantas berada di panggung ini. Dia akan menodai seluruh kompetisi. Vic, aku menghargai perasaanmu terhadapku. Tapi aku sudah memiliki orang yang ingin aku lindungi. Aku berharap kamu bisa menemukan seseorang yang baik untukmu dan lebih baik dariku. Saudara-saudara, memang benar keluargaku terlilit hutang. Namun kami tidak dan tidak pernah lari dari hal ini. Tidak peduli betapa sulitnya hidup kami, aku tetap hidup sesuai dengan hati nurani dan hasratku terhadap musik. Aku datang ke sini dengan sikap yang gembira dan riang. Jadi aku tidak peduli apa yang orang katakan tentangku. Aku hanya ingin memberikan seluruh diriku untuk musik dan penonton. Terima kasih. Dan sekarang, aku akan melanjutkan untuk pertunjukannya. Dan kemudian dia mulai menyanyikan lagu yang dia tulis untukku. Saat itu, sang kutu buku musik sudah tidak ada lagi. Malah, ada seorang pria dengan kekuatan batin yang luar biasa. Aku sangat bangga padamu, Tyler. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Tyler memenangkan hadiah pertama. Aku sangat bangga. Kemudian dia segera datang ke rumahku untuk memberikan uang kepada ibuku. Hah? Silakan ambil. Terima kasih telah membantu ibuku ketika dia mengalami kesulitan. Tolong maafkan kesalahannya. Dia sakit dan membutuhkan teman yang baik. Oh, tapi masalahnya... Jadi, ternyata Ibu Taylor tidak meminjam uang biaya kuliahku. Kedua ibu itu berbicara satu sama lain tentang investasi saham. Ketika uang itu hilang, ibuku tidak berani memberitahu ayahku dan aku apa yang telah dia lakukan. Jadi dia mengarang seluruh cerita peminjaman uang itu. Oh, ibu, tidak bisa diterima. Setelah itu, kami bertiga mengunjungi Ibu Taylor di rumah sakit dan memberinya hadiah uang untuk melunasi hutangnya. Dia menangis. Kemudian kedua ibu tersebut berpelukan dan meminta maaf karena telah bertindak bodoh, sehingga anak-anak mereka harus menanggung akibatnya. Gila ya? Tapi tahukah kalian, berkat semua drama ini, aku menemukan orang yang juga merupakan penghutang dalam hidupku. Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Aku benci kimia. Dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya 2 unsur kimia di dalamnya. Kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini pacarku ABCDEFGH Bryce, yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi, saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess? Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu. Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit dia menemukan di blog mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal tapi di balik itu semua, dia manis dan pemalu. Seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan
kami belum pernah berciuman, tapi... Jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu? Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jas, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya, dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi. Tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis. Kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya. Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu ada cewek bernama Sally di kelas Bryce? Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol, aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku, Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial. Di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap. Dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku. Termasuk Bryce yang tampak bingung. Sayang, kamu sudah bangun. Tapi kenapa kostumnya aneh? Aku menghela nafas. Lalu menjawab. Maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Dia terkekeh. Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku. Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku. Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany & Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. Apa yang kamu lakukan? Aku merampas teleponnya. Tapi, apa? Kata Sandy salah? Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja. Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat. Tidak mungkin aku menolaknya. Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi, saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini, karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo, dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu, dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat. Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya,
tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda dan pada waktu berbeda dalam sehari untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa, dia terjebak di teleponnya. Jadi aku mengangkat milikku, berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera. Dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan. Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew. Akhirnya, setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Maddie bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu. Aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu. Aku sangat gugup. Aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Maddie? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium? Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga, aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Maddie kaya. Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola.
karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini. Hah! Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai di latar belakang dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie, tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, Aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti sayang. Ketika keduanya hampir melewatiku, aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila! Bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai? Hah! Tidak bisa percaya kalau Maddie menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh, dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat licik. Aduh, kepalaku rasanya seperti baru saja dipukul batu bata. Kenapa ruangannya sangat terang? Dan bunyi bip monoton apa itu? Apa ini rumah sakit? Kugunakan semua tenagaku menegakkan diri ke posisi duduk. Kemudian seorang perawat masuk ke ruangan. Kenapa saya di sini? Aku tergagap kebingungan. Dia tersenyum padaku dan menjawab, Oh, Anda sudah bangun. Sungguh suatu keajaiban. Baik Anda dan bayi Anda sekarang dalam kondisi baik-baik saja. Hah? Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Wajahku sudah pasti menyeratkan itu karena senyumnya menghilang. Sayang, Anda mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Anda dalam kondisi koma sebulan lalu. Dan karena Anda hamil, ada kekhawatiran kalau Anda berdua tak akan selamat. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja. Apa? Aku sudah tertidur sebulan lamanya? Cemas, aku bertanya padanya. Orang tuaku? Di mana mereka? Oh, mereka sangat sibuk jadi mereka meminta kami menjaga Anda. Katanya sembari menepuk-nepuk bantalku. Ah iya, itu kedengarannya benar karena orang tuaku selalu sibuk. Mereka benci buang-buang waktu mereka, terutama untukku. Kuletakkan tanganku di perutku yang membuncit dan berusaha mengingat kecelakaan. Tapi kenapa aku tak bisa mengingatnya? Dipikir-pikir, aku bahkan tak ingat siapa ayahnya. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalaku, jadi aku mencengkramnya dengan kedua tangan. Lalu aku menjerit memanggil perawat. Kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Melihat hal ini, suster segera bergegas pergi mencari dokter. Tes dijalankan dan coba tebak. Ternyata aku mengalami hilang ingatan jangka pendek. Hari-hari berikutnya, di ranjang rumah sakit, aku tak punya kegiatan lain selain berpikir. Akhirnya sebuah memori datang padaku, yaitu aku dan sahabatku Cecilia. Ada musik Natal dimainkan dan kami cekikikan saat sedang menyiapkan kue kering berbalut wasabi untuk mengerjai teman-teman kami. Sekarang sudah musim panas? Itu artinya aku sudah lulus. Tiba-tiba ku dengar langkah kaki itu. Itu Cecilia. Di ambang pintu dengan buket bunga matahari yang besar sekali. Bahkan tak bisa kujelaskan betapa senangnya bertemu dengannya. Kami berpelukan mungkin ratusan kali. Kemudian tak mampu membendung kesabaranku. Penuh semangat aku langsung bertanya, sekarang tolong beritahu aku semuanya. Kenapa aku kecelakaan? Dan siapa ayah bayi itu? Maksudku, dia adalah sahabatku. Jadi kalau ada yang tahu soal apapun, tebakanku pastilah dia, ya kan?
Tapi aku kecewa, dia hanya menggeleng. Maaf Dora, aku tak tahu apapun soal kecelakaan itu. Tapi, ayahnya kemungkinan si Louis. Aku pun berseru kaget. Apa? Louis si kutu buku Star Wars dari kelas matematika? Jadi, ternyata Louis dan aku sudah saling cinta sejak lama. Dia juga bilang dia sempat kaget awalnya ketika cewek pemberontak sepertiku jatuh hati ke murid dengan nilai A sepertinya. Louis? Sungguh? Aku dan Louis? Kalau begitu, lalu kenapa dia belum menjengukku? Melihat betapa tercengangnya aku, Cecilia melanjutkan. Dengar, kurasa kau sebaiknya pergi temukan Louis dan menyelesaikan ini. Jadi, segera setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku pergi ke rumah Louis. Dia membuka pintu dan memberiku tatapan tidak suka. Apa maumu? Kita sudah putus, sudah lama sekali. Kemudian dia membanting pintu di depan wajahku. Ini sangat membingungkan dan menjengkelkan. Dia alasan kenapa aku tak bisa pakai celana panjang kesukaanku. Dia perlu bersikap dewasa. Jadi, aku kembali ke rumahnya keesokan harinya. Bersikeras akan mendapat jawaban. Hanya ibunya yang membuka pintunya dan mengatakan kalau dia sedang kuliah. Aku berkendara ke sana dan melihatnya jalan menyeberang kampus. Geram, kuhampiri dia dan kucengkram lengannya. Louis, jika kau menjauh dariku lagi, aku bersumpah aku akan teriak. Dia terlihat sangat tak nyaman, tapi tak punya pilihan lain selain mengikutiku ke kedai kopi terdekat. Awalnya, keheningan itu rasanya canggung. Aku tak bisa berhenti menatap kemeja menjijikkan yang dipakainya. Apa yang pada kulihat pada cowok ini? Tapi kemudian dia bicara. Bicara saja, aku ada tugas penting yang harus diselesaikan besok. Kuhantamkan kepalan tanganku ke meja dan berteriak. Aku hamil. Dan itu anakmu. Apa? Tak mungkin. Matanya terbelalak. Oh, jadi kau pikir kau bisa melepaskan tanggung jawabmu dengan kata-kata seperti itu? Aku, berapa bulan kehamilanmu? Begini Louis, aku hamil 3 bulan. Dia menghela napas lega. Sekarang sudah jelas, kita putus 4 bulan lalu. Sudah pasti itu bukan milikku. Pasti milik si Kai. Kai? Siapa Kai? Aku benar-benar bingung. Apa dia mengarang cowok ini hanya untuk bisa lolos? Inilah tipikalmu. Dia geram padaku. Kai itu cowok motor selingkuhanmu. Setelah itu dia meneguk kembali minumannya lalu menggeram. Selamat tinggal Dora. Kemudian pergi. Ya ampun, ini terlalu sulit untuk diterima. Tak tahu harus bagaimana, kukirim pesan ke Cecilia menanyakan apa dia ada waktu untuk bicara. Lalu pesan oke darinya muncul semenit kemudian. Saat tiba di rumahnya, kulihat seorang laki-laki berlalu pergi dengan motornya. Jadi segera saat dia membuka pintu, aku mengedip kepadanya. Siapa cowok tadi? Jangan bilang kalau itu cowok barumu. Cecilia hanya menatapku malu-malu. Gak, cuma seorang kenalan. Lalu dengan cepat dia menarikku masuk. Jadi, apa yang terjadi dengan Louis? Aku ingin tahu semuanya. Kujatuhkan diriku di sofa, menghela napas dan ceritakan padanya semua tentang pertemuan yang tak terlalu menyenangkan dengan mantanku itu. Wah, dia memang brengsek. Cecilia, apa menurutmu aku perlu ketemu Kai ini? Mungkin dia ayahnya. Tidak. Dia menyelaku. Maksudku, kau bahkan tak mengenalnya. Aku menaikkan alisku. Apa kau mengenalnya? Cecilia tampak seperti orang kebakaran jenggot. Oke, ini janggal. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Aku hendak mendesaknya untuk dapat informasi lebih lanjut saat tiba-tiba kami mendengar pintu terbuka. Ups, aku lupa ponselku. Seorang cowok tampan dengan jaket kulit masuk. Apa dia cowok yang kulihat keluar tadi? Kemudian dia memberiku tatapan kebingungan. Dora? Hah? Kenapa kau tak di Itali? Aku pasti memberinya pandangan aneh karena dia menggosok kepalanya, lalu melanjutkan. Kok bisa kau pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Maaf, apa kau mengenalku? Dia tampak bingung. Hah? Apa katamu? Ini aku, Kai. Aku terpaku dan jantungku rasanya mau loncat dari dadaku. Kai? Kau ini Kai? Ayah dari bayiku? Kai melotot padaku. Bayi apa? Kau ini ngomongin apa? Tak satu pun ini masuk akal buatku juga. Jadi aku hanya berseru. Kau tahu, terjadi kecelakaan dan aku sekarang menderita hilang ingatan. Aku tak bisa mengingat apapun. Yaitu semua yang terjadi setelah Natal. Dan, ya,
Aku juga sedang hamil. Segera setelah aku selesai bicara, Kai berpaling melihat Cecilia, yang sangat gugup menggigiti kukunya. Cecilia, kenapa kau bilang padaku kalau Dora belajar di Itali? Dia memohon. Kai, tolong. Aku hanya tak ingin kau terjebak dalam kekacauannya. Kau pantas mendapat lebih dari ini, daripada dia. Apa? Jadi Cecilia sudah bohong padaku selama ini, sementara dia sebenarnya tahu siapa ayah bayiku? Ya ampun, teman macam apa yang melakukan itu? Aku hendak berteriak padanya, kemudian Kai berkata, bagaimanapun Dora, aku minta maaf tapi bayi itu tak mungkin milikku, karena kita hanya berciuman dan tak lebih. Ruangan itu rasanya mulai berputar. Aku bergegas keluar. Aku perlu waktu sendiri untuk mencerna ini. Jujur, aku merasa seolah seluruh dunia menentangku. Ingatanku tak bisa diandalkan, orang tuaku tak peduli, sahabatku mengkhianatiku. Dan sekarang aku tak tahu siapa ayah bayiku. Betapa tragisnya aku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati sangat buruk. Tapi orang tuaku tetap saja terlalu sibuk dengan laptop mereka untuk tahu itu. Dengan nada dingin, ibu cuma berkata, "Sudah kau temukan siapa ayahnya?" Dengan diam aku menggelengkan kepala. Ayah mendengus. "Ya Tuhan, kepalamu ini gunanya cuma untuk gantungan topi atau apa? Kau sendiri yang menyebabkan masalah ini, jadi selesaikan sendiri." Kenapa mereka bicara seolah mereka peduli untuk membantuku? Tolonglah, aku selalu memecahkan semuanya sendiri. Frustrasi, aku langsung bergegas ke kamarku. Aku sedang duduk di dekat pintu, menatap kosong keluar saat ponselku berbunyi. Itu Cecilia. Hanya memikirkannya saja membuatku marah sekali. Sampai kulempar ponselnya ke lantai bahkan tanpa memeriksa pesannya. Lalu muncul bunyi lagi, jadi aku membungkuk untuk mengambil ponsel saat tiba-tiba kulihat sesuatu mencuat dari bawah kasurku. Itu pemantik api dengan nama Stanley terukir di atasnya. Tunggu dulu. Stanley? Itu mengingatkanku akan sesuatu. Aku ingat sekarang. Louis putus denganku 4 bulan lalu. Tapi bukan karena Kai. Tidak. Itu karena dia akan pergi ke kampus bergengsi. Dan dia pikir perilaku bebasku ini akan membatasi penampilannya. Menyambut kehidupan jombloku yang baru, aku berkendara ke Pulau Key West dan berpesta selama beberapa hari. Dan itulah saat aku bertemu Stanley di sebuah bar. Jadi dia ayahnya. Tapi sekarang apa? Maksudku, aku tak tahu cara menghubunginya. Tapi kalaupun aku bisa menemukannya, lalu apa? Aku tak mencintainya. Aku bahkan tak mengenal cowok itu. Dan aku tak ingin terikat dengannya hanya demi bayi ini. Dan saat aku kembali ke kota, aku semakin dekat dengan Kai. Hanya saja Cecilia tak suka hal ini. Jadi dia melabrakku di sekolah dan bersikeras kalau aku sudah mencuri cowoknya. Aku memutar mata dan memberitahunya, "Kau ini konyol. Kai bahkan tak menyukaimu, dia menyukaiku." Hal berikutnya yang kuingat adalah tangan kuat mendorong punggungku. Lalu kemudian aku terpeleset dan jatuh dari tangga. Dan sisanya kalian tahu sendiri. Cecilia itu monster tak berhati. Amarahnya yang penuh kecemburuan bisa saja membunuhku dan bayiku. Aku menepuk perutku. Syukurlah kami berdua baik-baik saja. Aku hanya perlu cari tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Jadi, setelah memikirkannya berhari-hari, kuputuskan apa yang akan kulakukan. Aku akan jadi ibu tunggal. Hei, aku tahu aku bisa melakukannya. Tak mungkin aku akan jadi orang tua seburuk orang tuaku. Itulah kenapa aku sekarang di sini mencari buku-buku parenting. Kenapa mereka taruh buku-buku ini tinggi sekali? Sangat tidak pengertian. Tepat saat itu juga seseorang datang menyelamatkanku, mengulurkan tangan dan mengambil buku yang kuinginkan, lalu memberikannya padaku. Aku hendak berterima kasih pada pahlawan baik hati ini saat... Tunggu dulu. Kai! Kuletakkan buku itu dan segera keluar dari sana tanpa berkata sepatah kata pun. Dia berteriak memanggilku tapi aku tak menoleh ke belakang. Aku hanya tak ingin terseret ke dalam drama antara Kai dan Cecilia. Menjalani 1 kali koma saja sudah cukup. Besoknya aku sedang melihat-lihat situs nama bayi. Saat ibu berteriak memberitahuku ada seseorang di pintu menungguku. Aku turun ke bawah melihat Kai. Berdiri di sana dengan tas-tas berat di kedua tangannya. Dia menatap malu-malu dan berkata, "Ini untukmu." Dan bayi itu. Ini membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, aku kasihan padanya. Melihat reaksiku, dia melanjutkan. "Seharusnya aku katakan padamu bagaimana perasaanku sejak awal, maka segalanya akan berbeda. Aku menyukaimu. Maksudku, sungguhan. Aku mencintaimu, Dora, dan aku ingin membesarkan bayi ini denganmu.
Aku tak percaya Kai masih mencintaiku, bahkan saat aku mengandung bayi orang lain. Dia berniat menerima bayi ini sepenuh hatinya. Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau masuk. Aku tersenyum padanya sambil menahan pintu terbuka. Oke, jadi terkadang hidup membawa kejutan-kejutan gila untukmu. Tapi pastinya itu membuat segala sesuatu jauh lebih menarik. Aku yakin tak akan mengejutkan bagi kalian mengetahui kalau aku tak lagi bicara dengan Cecilia atau Louis. Para pecundang itu tak pantas denganku. Sedangkan Kai, kami berdua kini tinggal bersama. Dan kami tak sabar menunggu bayi ini lahir. Tapi, maaf sekali Kai, karena tak mungkin kami menamainya Kai Junior. Hah,